dia sampaikan. Bahkan pada puncaknya penolakan itu berujung kepada kesepakatan satu kampung, satu kota untuk mengusir sambil menyiksa Rasulullah SAW. Ya. Yang bahkan siksaan ini tidak pernah dirasakan Rasulullah SAW di Mekah. Ya, memang Rasulullah pernah diintimidasi secara fisik, ya, ditaruh kotoran di kepalanya, ditaburi debu di wajahnya dan lain sebagainya. Tapi belum pernah Rasulullah mengalami intimidasi fisik seperti ini, ya, bahwa satu kampung itu mengusir sambil mencela Rasulullah SAW dengan melempari batu kepada Rasulullah, sehingga pada suatu ketika sebuah batu tepat mengenai urat di atas tumit Rasulullah dan darah memancar dari tumit beliau. Ya, beliau berjalan tersiok-siok berdua dengan Zaid yang kemudian menjadi tameng Rasulullah SAW. Yang berdua aja tuh. Harapannya indah. Ya, dengan Taif harapannya indah. Tapi kemudian Rasulullah malah mendapatkan tambahan kesedihan di sana. Maka kalau Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kesedihan, datanglah malaikat Jibril ditemani dengan malaikat penjaga gunung. Jadi sana itu ada 2 gunung. Oh ya, di sini apa namanya tadi? Jadi Jibril mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku datang bersama malaikat penjaga gunung ini. Ya, maka penjaga gunung ini mengucapkan salam kepada Rasul. Ya, kemudian mengatakan, wahai baginda Rasul, terserah engkau. Kalau engkau mau, aku akan ratakan 2 gunung ini. Ya, supaya menimpa itu penduduk Taif yang sudah nyakitin Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mau. Malah mendoakan, ya, supaya kelak mungkin nanti kelak ya, dari keturunan orang-orang di Taif ini akan lahirlah umat muslim yang akan menjadi pembela dakwah. Dan nantinya kita akan bahas di lain kesempatannya. Nantinya memang doa Rasulullah SAW akan diijabah. Ya, tapi nanti. Ya, sedangkan pada saat ini Rasulullah yang sedih bertambah sedih. Ya, bertambah sedih. Sehingga kemudian Rasulullah jalanlah pulang, ya, menuju Mekah. Kemudian pada saat Rasulullah sudah mendekati Mekah, Rasulullah SAW bersama Zaid singgahlah di kebunnya. Sebentar. Sebentar. Insya Allah di mana ya? Anak-anak Robi'ah ya kalau nggak salah, Utbah bin Robi'ah kalau nggak salah ya, tadi Umi baca di sini. Berhentilah di sana Rasulullah SAW bersama Zaid untuk beristirahat. Sambil duduk itu Rasulullah SAW kemudian mengeluh kepada Allah, ya, maksudnya mengeluh dengan kesedihan gitu. Ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan, aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, kekuranganku, aku berlindung padamu dan lain sebagainya. Ya, ratapan dalam tanda kutip, ya, kesedihan Rasulullah SAW itu kemudian terdengar oleh si pemilik kebun, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, anak-anaknya Rabi'ah. Ya, Utbah dan Syaibah adalah sama orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Tapi pada saat mendengar itu dan kemudian melihat kondisi Muhammad yang lusuh, yang ya berdarah, luka-luka, ya, hati mereka menjadi luluh. Ketika hati mereka menjadi luluh, mereka menyuruh pembantu mereka yang beragama Nasrani namanya Adas, ya, kamu sana kasih anggur itu pada orang itu, ya, kasih sana, ya, karena kasihan aja nih, karena iba, ya. Maka Adas yang beragama Nasrani ini, pembantunya Utbah dan Syaibah, mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian menyerahkan anggur itu.
Ya, ketika menyerahkan anggur itu Rasulullah menerimanya, mengambilnya. Sebelum memasukkannya ke mulut, Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Adas mendengarnya tertarik. Aku tidak pernah mendengar kata-kata itu diucapkan oleh penduduk negeri ini. Maka Rasulullah SAW bertanya, dari negeri mana engkau berasal dan apa pula agamamu? Aku seorang Nasrani, kata Adas. Aku berasal dari Ninawa. Ingat Ninawa? Ada yang familiar dengan kota Ninawa? Negeri Ninawa? Negerinya siapa itu? Nabi Yunus. Maka Rasulullah SAW berkata, oh itu negeri orang yang soleh, Yunus bin Matta. Kata Adas, oh kamu kenal sama Yunus bin Matta? Iya, saya tahu dia karena aku dan dia sama-sama Nabi. Ya, sama-sama Nabi. Maka Adas pun langsung meluk Rasulullah, ya dipeluk gitu, ya diciumin tangannya Rasulullah, dicium di kakinya Rasulullah, diciumin. Kemudian melihat kejadian itu, Utbah dan Syaibah bisik-bisik, kenapa tuh pembantu kita tuh disihir apa tuh sama Muhammad? Ya, kemudian dipanggil datang. Terus Adas bilang, Wahai Tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi, kata Adas. Tapi kemudian karena dia ini hanya seorang pembantu, ya kemudian dimarah-marahin lah, ya dibujuk lagi untuk tidak beriman kepada orang itu. Walaupun di sini tidak tahu apakah kemudian Adas tetap memilih untuk masuk Islam ataukah tetap beragama Nasrani. Nah, kemudian kondisi Rasulullah SAW sudah agak membaik. Maka Rasulullah SAW sebentar supaya tidak ada yang terlewat. Rasulullah SAW berusaha untuk kembali lagi ke Mekah. Tapi Rasulullah SAW tahu kalau saya kembali ke Mekah, pasti orang-orang Mekah ini akan menghalangi dan mencoba mencelakai Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW sebelum kembali itu kemudian tiba di suatu tempat di namanya Wadi Nakhlah. Kemudian Rasulullah di sana menetap selama beberapa hari dalam kondisi masih sedih nih. Ya, masih sedih sehabis penolakan dan penyiksaan dilakukan oleh orang-orang Taif. Tapi kemudian ada episode di mana lihatnya, kadang-kadang manusia itu pikirannya mengharapkan sesuatu yang menurut dia, kalau saya mendapatkan itu, saya akan sangat bahagia, saya akan sangat senang. Ya, tapi kata Allah, mungkin bukan itu. Aku menyiapkan yang lain sebagai bentuk jawabanmu. Ya, maka di tempat bernama Wadi Nakhlah ini Allah menyiapkan suatu hiburan yang Rasulullah SAW tidak pernah menyangkanya. Karena sejak awal berangkat Rasul hanya beranggapan saya akan mendapat pengikut-pengikut baru yang akan menyokong dakwah saya, tidak seperti orang-orang di Mekah ini, ya dari penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi di Wadi Nakhlah? Pada saat itu Rasulullah SAW, kalian semua sudah tahu, ya pemirsa juga nanti bisa dilihat di Al-Qurannya. Rasulullah SAW kemudian mengislamkan sekelompok jin. Ya, Rasulullah tanpa terlihat oleh Zaid bin Harithah berdakwah di hadapan sekelompok jin. Ya, itu bisa dilihat dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai 2, dan ya baca aja surat Al-Jin. Maka nggak usah manusia yang beriman, ya, tapi Allah kirimkan makhluk lain, ya, makhluk lain yang beriman. Dan itu adalah bentuk hiburan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, nggak usah sedih, ya, mungkin tujuanmu nggak tercapai di sana, tapi nih jin yang goib nih, Rasulullah dihibur oleh Allah. Ya, Islam itu sekelompok jin, dan jin yang pada saat itu hadir
di halakoh mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW, pulang ke kaumnya dakwah lagi, ya, untuk menyeru kaumnya untuk berislam, untuk bertobat kepada Allah. Itu luar biasa, ya. Jadi ini pelajaran nih buat kita, ya. Bisa jadi apa yang kita harapkan sebagai sebuah kebaikan itu bukan begitu caranya. Allah nyiapin hal yang lain, ya, dan itu harusnya jadi suatu hal yang kita percayai, ya. Nah, jadi kita nggak usah sedih misalnya ada doa-doa kita atau harapan-harapan kita, ya, kok belum juga terwujud, ya. Tapi mungkin kita bisa melihat lagi dengan lebih seksama, oh, jangan-jangan Allah menggantinya dengan hal lain, dengan hal ini. Ya, jadi bersyukur aja, ya, bahwa Allah itu pasti akan mendengar doa-doa kita. Ya, maka hal itu, ya, berislamnya sekelompok jin itu menjadi hiburan sekali buat Rasulullah SAW, sehingga kembali ke Mekah, Rasul udah, ini beban di pundaknya, ya, kesempitan di hati Rasulullah SAW itu udah lumayan sirna. Tapi sekarang gimana caranya masuk ke dalam Mekah dengan aman? Maka Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caramu memasuki Mekah, padahal engkau tahu orang-orang Quraisy nih kalau engkau masuk pasti akan segera mengusir. Maka Rasulullah bersabda, wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas bin Syarik agar mau memberikan perlindungan buat Rasulullah SAW supaya bisa masuk Mekah dengan aman. Tapi kemudian beliau nggak bisa, ya, Al-Akhnas ini nggak bisa. Kemudian ngutus lagi untuk ketemu pada orang lain untuk menemui Suhail bin Amr. Suhail juga nggak bisa. Terakhir yang ditemui adalah Al-Mut'im bin Adi. Nah, Al-Mut'im ini akhirnya berkata, baiklah, aku akan memberikan jaminan kepada Muhammad untuk bisa masuk ke Mekah. Maka dia meminta semua orang-orang yang dipimpinnya, dari baninya, untuk mengambil senjata dan bersiap siaga di setiap sudut kota Mekah dan di setiap sudut Masjidil Haram sampai Muhammad bisa masuk dengan aman sampai ke rumahnya. Ya, maka semua orang Quraisy yang melihat Muhammad datang dan mereka udah mau menyerang, udah mau meringkus Nabi Muhammad. Kemudian Al-Mut'im mengatakan, orang ini berada dalam perlindungan aku. Ya, aku yang memberikan perlindungan buat dia. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Al-Mut'im, apakah engkau hanya memberikan sekedar perjanjian perlindungan atau engkau masuk Islam? Kenapa Abu Jahal nanya gitu? Karena Al-Mut'im ini, kalau kita ingat, pemirsa ingat dan menonton tayangan yang sebelumnya, Al-Mut'im adalah salah satu dari 5 orang, ya, yang berusaha untuk menggagalkan pemboikotan. Ya, ingat? Ya, pada saat ada 5 orang, 5 orang sudah berserikat untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap boikot, ya, yang setelah berlangsung 3 tahun. Maka Al-Mut'im adalah salah satunya, ya. Maka Abu Jahal bertanya, kamu nih cuma ngasih perlindungan atau kamu masuk Islam? Karena waktu itu ngebelain juga gitu. Tapi kata Al-Mut'im, saya hanya memberi perlindungan. Maka Abu Jahal berkata, kalau gitu kami juga akan melindungi siapapun yang kau lindungi. Ini mungkin adalah salah satu kebaikan, ya, dari bangsa Arab. Ini Abu Jahal ngomong begini nih, padahal kan ini yang dilindungi adalah Muhammad, ya, karena memang orang Arab begitu, ya. Jadi rasa bangganya, ya, terhadap sukunya, terhadap persatuan, biar dia dibilang tuh solider dan lain sebagainya, itu salah satu kebaikan, ya, dari bangsa Arab. Pembelaannya terhadap sukunya, itu luar biasa, ya. Maka ini yang terjadi sehingga Rasulullah SAW dapat masuk ke Mekah, pulang kembali dengan aman, ya. Jadi pemirsa dan anak-anak santri semua, ini adalah
episode yang luar biasa ya, luar biasa. Pada saat Rasulullah SAW sedang sedih, kemudian bertambah-tambah lagi sedihnya, kemudian Allah menyiapkan suatu kejutan ya, yang kita pun tidak akan pernah membayangkan seperti itu, dan itu menjadi salah satu sumber kekuatan lagi untuk Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya. Dan kita akan melanjutkan lagi karena waktu yang sudah habis. Di pekan depan semoga kita semua sehat ya, sampai pekan depan dan diberikan waktu luang untuk bisa belajar bersama-sama ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.